Baik, adik-adik sekalian, kita akan mulai pembelajaran kita pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Senantiasa kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena dengan segala nikmat-Nya kita masih diberikan kesempatan, kesehatan untuk bisa melanjutkan kembali tugas dan pekerjaan kita masing-masing, ya, terutama kalian sebagai siswa, ya. Sebelum lanjut, kita kasih pantun dulu, ya. Jahit pakaian dari kain untuk dipakai ketika lebaran. Jadilah kamu anak yang rajin, banyak ilmu, banyak teman. Baik adik-adik, selanjutnya kita akan belajar bersama. Kali ini mata pelajaran ekonomi dengan tema pentingnya pencatatan keuangan, ya, untuk adik-adik kelas 12, ya. Mata pelajaran ekonomi dan tema pentingnya atau tema sentralnya adalah pentingnya pencatatan keuangan. Adik-adik sekalian, materi kali ini yang terbagi dalam beberapa unit, dan untuk semester ganjil ini kalian hanya wajib untuk mempelajari unit 1 atau bab 1. Apa materinya? Pentingnya mengenal akuntansi, ya. Pentingnya mengenal akuntansi. Gitu, ya. Materi pada unit 1 ini ada terdiri dari beberapa bagian atau beberapa sub, ya. Sub materi pertama, apa yang dimaksud dengan akuntansi, ya. Yang kedua, apa manfaat akuntansi. Yang ketiga, siapa pemakai informasi akuntansi. Gitu, ya. Itu sub materi yang ada di unit 1. Yang keempat, apa karakteristik kualitas informasi yang harus terdapat dalam laporan akuntansi, ya. Kemudian berikutnya, materi atau submateri berikutnya, apa prinsip dasar dan konsep akuntansi. Submateri berikut, apa macam-macam bidang akuntansi, ya. Masih ada lagi, apa macam-macam profesi, ya. Apa macam-macam profesi akuntansi, ya. Gitu, ya. Kemudian apa etika yang harus dimiliki oleh akuntan. Jadi kalau yang sebelumnya apa macam-macam profesi, jadi akuntan itu orang, ya. Kalau akuntansi itu kegiatannya, materinya. Kemudian sesudah itu etika yang harus dimiliki, artinya apa-apa yang boleh atau tidak boleh dimiliki oleh seorang akuntan atau orang yang bekerja
di bidang keuangan. Yang terakhir ada latihan soal di sana. Yang berikutnya pengantar modul. Adik-adik sekalian, tanpa kita sadari, akuntansi sangat erat hubungannya dengan kehidupan sehari-hari. Nah, ternyata akuntansi ini erat hubungannya dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya pada saat Anda berkeinginan membeli sesuatu, Anda akan memperhatikan terlebih dahulu banyaknya uang yang Anda miliki. Banyaknya uang yang kita miliki dapat diketahui dari pemasukan dan pengeluaran uang yang kita miliki. Ya. Pemasukan dan pengeluaran uang dalam perusahaan dapat diketahui melalui laporan keuangan perusahaan. Jadi ini adik-adik berbicara tentang uang ya, dana yang keluar masuk, dana yang kita belanjakan, dana yang kita peroleh. Begitu ya maksudnya. Nah, kemudian laporan keuangan perusahaan merupakan produk dari siklus atau perputaran mekanisme kerja dalam akuntansi. Ya. Laporan keuangan yang dibuat oleh suatu perusahaan harus memberikan seluruh informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan laporan keuangan, baik pihak intern atau internal maupun pihak ekstern atau eksternal perusahaan. Jadi internal itu artinya dari dalam, kemudian eksternal dari luar. Dalam hal ini sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Begitu ya. Jadi laporan dari luar dan dari dalam itu sebagai dasar pengambilan keputusan. Selain itu, laporan keuangan juga harus dapat dipahami oleh semua pihak dan memiliki standar internasional atau International Financial Report Standard. Ya. Jadi kita pelajari atau kita baca apa sebetulnya. Nah, laporan keuangan yang baik dan sesuai dengan standar internasional akan memberikan informasi yang akurat dan relevan, sehingga keputusan pengguna informasi adalah keputusan yang tepat bagi kemajuan perusahaan. Ya. Jadi laporan keuangan yang baik, yang transparan, yang sederhana akan memberikan informasi yang akurat dan relevan, sehingga keputusan pengguna informasi adalah keputusan yang tepat bagi kemajuan perusahaan. Yang berikut, akuntansi merupakan ilmu yang mengalami perkembangan dari masa ke masa dan berkembang mengikuti perkembangan teknologi. Akuntansi meliputi bidang akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, akuntansi biaya, auditing, akuntansi anggaran, akuntansi perpajakan, akuntansi pemerintahan, dan lain sebagainya. Dalam pelaksanaannya, kegiatan masing-masing bidang akuntansi memiliki peran atau peran profesi akuntan sangat dibutuhkan dalam kegiatan bisnis apapun. Nah, macam-macam profesi akuntan meliputi akuntan publik, internal, pemerintah, dan akuntan pendidik. Gitu ya. Adik-adik sekalian, selanjutnya saya akan jelaskan petunjuk penggunaan modul. Ya. Petunjuk penggunaan modul. Yang pertama, baca pengantar. Ya, baca pengantar untuk mengetahui materi. Jadi pengantar itu gambaran materi. Jadi wajib dibaca. Ya. Yang kedua, membaca tujuan. Ya, ingat-ingat ya, tahapannya pengantar dibaca, kemudian membaca tujuan. Tujuan yang diharapkan setelah tentunya mempelajari modul ini.
berikutnya kalian mempelajari modul ini secara berurutan, ya. Secara apa? Secara berurutan, agar memperoleh pemahaman yang utuh. Tahap berikut, ini masih petunjuk, lakukan semua penugasan yang ada pada modul untuk mendapatkan pemahaman mengenai materi modul dengan baik. Jadi tugas-tugas itu wajib untuk dikerjakan. Supaya apa? Supaya mendapatkan pemahaman. Gitu ya. Modul itu, penugasan itu untuk mengukur sejauh mana pemahaman Anda terhadap modul. Jadi wajib untuk dikerjakan. Nah, apa tujuannya? Ini penting, sebagaimana di petunjuk penggunaan tadi. Yang pertama, agar siswa memahami pentingnya pencatatan, terutama keuangan sebagai dasar untuk menilai efektivitas transaksi keuangan yang telah dilakukan. Jadi apa pentingnya? Mengapa ini harus dipelajari? Itu tujuan pertama. Kemudian tujuan yang kedua, mengetahui banyak bidang pekerjaan yang berkaitan dengan pencatatan keuangan. Jadi mengetahui banyak bidang, dan bidang apa saja. Tadi kan ada untuk perusahaan, ada untuk pendidikan, ada untuk pemerintahan. Kemudian tujuan yang berikut, mengetahui bagaimana informasi keuangan dapat digunakan oleh pengambil kebijakan, terutama di bidang usaha. Begitu. Selengkapnya isi modul sebagaimana yang saya sampaikan tadi bisa di download ya di deskripsi channel ini, kemudian dibaca melalui gadget Anda. Nah, ada latihan soal di sana, hanya 5 ya. Ada di halaman 12. Pertanyaan soal latihan esai ya, hanya 5 soal, dan perhatikan adanya di halaman 12 ya. Jangan dikerjakan atau tidak mengerjakan latihan yang ada di halaman selain halaman 12. Baik adik-adik, terima kasih atas perhatian kalian ya dalam informasi yang telah saya sampaikan. Semoga bisa membantu Anda dalam memahami, mendalami, mempelajari isi modul ini. Kalau tadi dibuka dengan pantun, maka saya menutupnya juga dengan pantun. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menyikat gigi. Kalau ada umur yang panjang, bolehkah saya pidato lagi? Demikian adik-adik, salam semangat, salam sehat, salam yang terbaik untuk Anda. Kita berjumpa lagi dalam pembelajaran yang akan datang. Sampai jumpa. Terima kasih.